البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab shalah, ini kitab yang kedua di Bulughul Maram ini, bab yang ke-12, babul Jum'ah, bab tentang salat Jumat. Disebutkan bahwa salat Jumat adalah wajib bagi laki-laki yang dia itu merdeka, demikian juga tidak berpergian ataupun sakit, tidak ada bagian. Kemudian juga disebutkan 3 kali tidak ikut sholat Jumat maka orang akan menutup hati dia. Kemudian juga disebutkan waktu sholat Jumat adalah sebagaimana waktu sholat zuhur. Kemudian juga disebutkan bahwa Nabi pernah berkhutbah, kemudian para sahabat di antara mereka pergi meninggalkan Nabi untuk mendatangi rombongan atau orang yang mempunyai perdagangan. Tinggal 12 orang. Ini menunjukkan bahwa sah salat Jumat 12 orang saja. Yang kita sudah bahas masalah ini. Ya, bahwa sah salat Jumat sebagaimana sahnya salat berjamaah. Walaupun 2 maka sah. Kemudian juga seorang apabila dia terlambat ya salat Jumat mendapati imam akan salam, maka dia menyempurnakan seperti sholat zuhur. Tapi kalau mendapati imam ya dalam keadaan dia di rakaat yang kedua, berarti dia dapat 1 rakaat, maka dia menyempurnakan sholat Jumat 2 rakaat saja. Kemudian juga disunahkan ketika berkhutbah dalam keadaan berdiri. Ya, sudah kita sebutkan sebagian kemarin. Kemudian juga Nabi SAW ketika beliau berkhutbah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, mengeraskan suaranya, kemudian mengatakan nama ba'du. Berikutnya yang baru saya kita sebutkan hadis yang ke-7. Berikutnya hadis yang ke-8. Dan itu hadis yang ke-419. Qala rahimahullah taala wan Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Muslim rahimahullah. Kalau beliau mengatakan sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau mengatakan inna tula sholati rajul, sesungguhnya panjangnya salat seorang laki-laki. Ini orang yang berkhutbah ya, setelah berkhutbah dia mengimami salat, ya kan? Salat Jumat. Wa qisar khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya ma'inatun min fiqhi. Sekali Imam As-Sunani, ma'inah ini alamat tanda fikih dia. Rawi Muslim, sekali Imam Muslim. Jadi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, panjangnya sholatnya khotib ini juga menunjukkan bahwa menjadi imam itu hendaknya khotib. Sepantasnya yang menjadi imam itu khotibnya. Sebagian tempat yang menjadi imam itu lain, yang khotib sendiri, yang imam sendiri, itu menyelisih sunnah. Ya, sungguhnya panjangnya sholat seseorang itu dan pendeknya khutbah dia itu tanda fikih dia. Lalu bagaimana maksud ini? Ya, di sini sebagai Imam Muslim, ya Rawi Muslim. Apakah berarti ketika sholat Jumat sholatnya panjang, rakaatnya ya ini bacaan suratnya panjang, bagaimana ini? Apakah demikian maknanya? Kita kembalikan pada sunnah. Ya, beliau mengatakan di sini Imam Sunani rahimahullah taala, wal murad min tuli shalah, maksud dari panjang salat bisa ditulis yakni tul alladzi la yadkhul fa'iluhu tahtan nahi. Panjang yang tidak memasukkan pelakunya itu di dalam larangan. Panjang yang panjang tapi jangan masuk dalam larangan. Waqad kana yusalli sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah bil jum'ah wal munafiqin. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat Jumat dengan membaca salat Jum'ah, salat al-Jum'ah dan salat al-munafiqin. Ya, salat al-munafiqun. Berarti inilah maksudnya panjang. Berarti sesungguhnya panjangnya salat seorang bukan berarti panjang baca Al-Baqarah, enggak. Ini panjangnya bagaimana Nabi ketika sholat Jumat itu yang dibaca ini tadi. Ini panjang di situ membaca sholat al-Jum'ah ataupun sholat kemudian rakaat yang kedua al-Munafiqun. Atau yang biasa juga dilakukan Nabi juga dari sunnah Nabi SAW telah lewat ini, yaitu di rakaat yang pertama baca Sabbihisma rabbikal a'la, surah al-A'la. Kemudian rakaat yang kedua al-Ghasyiyah, al-Ataka hadisul Ghasyiyah. Itu maknanya, ya.
Kemudian makna dari pendeknya khutbah, maksudnya bagaimana? Bagaimana ini? Apakah berarti pendek sekali? Enggak. Ya. Maksudnya di sini adalah dia mempunyai kemampuan untuk mengibaratkan dengan lafaz-lafaz yang mendalam. Ya, disebutkan di sini, inna makana fi sari khutbah ala fikir rajul li anna faqih, karena sungguh orang yang faqih itu adalah mutali ala haqaiq ma'ani. Dia mengetahui hakikat-hakikat makna wa jawamil al-afad dan lafaz-lafaz yang menyeluruh. Enggak ngalor ngidul tapi maknanya enggak tahu. Kesimpulan enggak tahu. Tapi ibarat-ibarat yang apa? Yang mendalam langsung menuju kepada yang dimaksud, yaitu. Sehingga khutbahnya tidak panjang lebar tapi ya ringkas bermakna, yaitu. Kemudian disebutkan fa yatamakanu min at-ta'bir bil ibarah al-jazlah al-mufidah. Maka dia mampu untuk mengibaratkan dengan ibarat-ibarat yang ringkas dan bermanfaat. Ya, demikian. Oleh karena itu Nabi menyebutkan di sambungan hadis ini, fa'atillu shalah waqsirul khutbah. Waqsirul khutbah. Panjangkan salat dan pendekkan khutbah. Wa inna minal bayan la sihra. Sesungguhnya dari penjelasan itu sihir. Sahih hadis ini. Yaitu. Jadi dengan tadi ucapan-ucapan yang ringkas mendalam. Kemudian makna bahwa penjelasan itu termasuk sihir, fasyabhal kalam. Maka di sini misalkan oleh Nabi SAW ucapan itu dengan sihir. Bagaimana ucapan seperti sihir? Karena al-amil fil qulub ad-jadib lil uqul. Dia itu bisa berbuat di hati-hati orang yang mendengar. Juga apa? Menarik akal-akal. Bisihir dengan sihir. Li ajri mastamala ali minal jazalah. Karena mengandung apa yang dari keringkasan. Ini seakan-akan demikian. Orang yang menyihir itu kan mempengaruhi kan. Demikian juga ucapan. Ucapannya juga mempengaruhi sehingga misalnya Nabi sungguhnya sebagian ucapan itu adalah seperti sihir demikian. Kadang kita itu enggak ingin beli. Kemudian orang yang jual itu ngomong panjang lebar. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia ingin membeli. Kenapa? Karena ucapan dari sales ini tadi menggiring kepada apa? Kepada orang yang diajak bicara untuk membeli. Yaitu. Di sini ada beberapa permasalahan ya, selain yang kemarin disebutkan tentang Nabi berkhutbah dalam keadaan yang berdiri, kemudian beliau membaca ya amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah yang dan sebagainya disebutkan. Para ulama menyebutkan apakah khutbah itu termasuk, kemarin sudah sebagian kita sebutkan, khutbah itu termasuk syarat sah Jumat? Iya. Ya, khutbah termasuk syarat sah Jumat sebagai kita sebutkan kemarin. Kemudian juga disebutkan memuji, demikian juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah itu adalah sunnah. Demikian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Ya. Kemudian sebagian ulama Syafi'iyah berkata yang Nawawi, ini ucapan yang yusta'nas kita anggap walaupun bukan berarti kita mengikuti pendapat mereka ini, pendapat imam ulama Syafi'iyah. Berkata Imam Nawawi di Syarh Muhadzab, beliau mengatakan qad dzakarna kami telah sebutkan anna arkan hasunya rukun-rukun khutbah. Indana di sisi kami khamsah. Nabi qala Ahmad, dengannya berkata juga Imam Ahmad. Ya, apa itu rukun khutbah? Ya, bisa ditulis rukun khutbah kalau orang berkhutbah hendaknya memperhatikan ini. Walaupun sudah kita katakan sunnah saja ya, yaitu alhamdu memuji Allah. As-sana menyanjung Allah. Ya, ini mirip. Kemudian sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mau itu memberikan nasihat, ya. Fa inna hadis kitabullah. Kemudian bacaan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian doa, intinya doa. Jadi memuji, menyanjung Allah, satu dan dua, kemudian memberikan sholawat kepada Nabi, ketiga, kemudian mauidhah, nasihat untuk bertakwa kepada Allah, kemudian doa. Sebenarnya dulu pernah ada ya menteri, dia tidak menyebutkan sebagian ini dikritik. Ya, kok enggak tahu dari apa rukun-rukun khutbah. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi kita katakan itu adalah sunnah saja. Kemudian juga mabadu disyariatkan ya. Apa sih mana mabadu? Mabadu itu kan adapun setelah ini kan. Maksudnya adalah berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, beliau mengatakan di buku beliau namanya Fathul Bari juga.
Ya, amma ba'du wal makna fil fasl, amma ba'du makna amma ba'du ini seakan pemisah, al-isyar yakni memberikan isyar, tanda-tanda. Bi anal umur sesungguhnya perkara-perkara kulluha semuanya wa in jalat wa adumat walaupun dia itu besar demikian juga agung fahiya tabi'ah lihamdillah maka semuanya itu adalah mengikuti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala wasana alaih dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi amma ba'du, jadi apapun yang akan aku sebutkan semuanya itu walaupun yang akan aku sebutkan adalah perkara yang penting semua itu mengikuti pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh. Ini segala puji milik Allah gini. Kemudian amma ba'du. Yani apapun yang akan aku sebutkan semuanya itu mengikuti memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu makna amma ba'du. Adapun setelah itu ini seakan pemisah. Yani apapun yang akan aku katakan setelah ini semuanya itu adalah mengikuti pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna amma ba'du. Demikian juga jami'ul muhimmat tabaun lahu min umuriddin wa dunya. Semua perkara-perkara penting itu semua mengikuti perkara-perkara agama. Itu. Kemudian disebutkan untuk mengangkat suara. Disebutkan oleh Imam Nawawi, demikian juga Imam Syaukani, Binail Autor, ini buku yang bagus juga. Disukai khatib untuk mengeraskan suaranya. Ya rafa' sautahu. Wa yazilu kalamah, demikian juga meringkaskan ucapan dia, ucapan yang matang. Demikian juga wa yadhhar ghadab, menampakkan marah, wal faza, menunjukkan merasa kaget. Ini benar-benar seakan-akan orang yang akan berperang. Kemudian disebutkan lakin la yang bagi ayat kalam, tapi tidak sepantasnya ayat kallafa untuk berlebihan, marah dibuat-buat supaya marah berlebihan dengan mengangkat suara. Karena seperti ini bisa membuat apa? Letih, akhirnya lembek sendiri, lemas, kan gitu. Demikian juga diikuti di situ juga mu'aradan li kasratil lahan, menimbulkan banyak kesalahan ketika berbicara kalau dipaksa-paksa kan. Wa su' takbir dan jeleknya mengungkapkan wa adami istihdari adillah dan tidak ingat apa yang sudah dia ingat. Yang mau dia susun nanti diucapkan karena terlalu berlebihan, lupa apa yang mau dibicarakan. Ya itu. Jadi sepantasnya saja. Kemudian juga disebutkan apakah disyaratkan suci ketika berkhutbah? Tidak. Ya, ketika orang yang berkhutbah yang kentut umpamanya, ya boleh dia kemudian berwudu selesai khutbah umpamanya. Demikian juga disunahkan juga ya di antara dua khutbah itu untuk kemudian apa? Duduk. Berikutnya ya hadis berikutnya semua di sini oleh Imam Al-Hafidz Najar wa ta'ala, hadis yang ke-9. Qala radhiyallahu an Ummi Hisyam binti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anha, dari Ummu Hisyam binti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Qala mengatakan, soalnya Imam As-Sunani di sini ya berkata Ahmad bin Zuhair, aku mendengar bapakku mengatakan Ummu Hisyam mengikuti Bai'atul Ridwan, pernah ikut Bai'atul Ridwan juga. Sebuah dalam Al-Qur'an itu kan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajar. Demikian juga Ibnu Abdul Bar menyebutkan isti'ab. Tidak disebutkan namanya. Namanya tidak disebutkan. Ya Ummu Hisyam. Dari Ummu Hisyam radhiyallahu anha, qalat beliau mengatakan, ada semua Imam Muslim ini, ma akhadtu qaf. Aku tidaklah mengambil surat Qaf wal Qur'anil Majid. Masyaallah ini. Rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Sehingga dia mengatakan beliau ini radhiyallahu anha, aku tidak hafal surat Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulullah, kecuali dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'uha, yang beliau membacanya kulla Jum'ah, setiap Jumat, alal mimbar, di atas mimbar, idza khataban nas, apabila berkhutbah di hadapan manusia. Sampai-sampai sahabat ini, sahabiah ini, perempuan ini ya, hafal surat Qaf ya itu di rumahnya. Karena sering Nabi mengulang-ulang surat Qaf sampai hafal. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu ila akhirih. Ini juga disunahkan bacanya ketika khutbah Id juga. Orang Muslim di sini semuanya Imam Muslim mengatakan. Soal Imam Al-Sani rahimahullah, kenapa Nabi mengulang-ulang surat Qaf ini? Ini juga penting kadang-kadang berkhutbah menjelaskan surat Qaf. Fi dalil, di sini ada dalil ala masyri'ah atas disyariatkan membaca surat Qaf ketika khutbah setiap Jumat. Berkata ulama,
Wa sabab ikhtiyarihi. Sebab Nabi memilih ya surat ini, hadis surah, bisa ditulis kenapa Nabi memilih surat ini untuk menjadikan bahan berkhutbah. Lima selamat alaihi min dzikril ba's, karena mengandung penyebutan al-ba's, hari kebangkitan. Wal maut, kematian. Ya, disebutkan di situ. Wajah sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Qala qarinu rabbana ma'adghitu dan sebagainya. Wal mawa'id asyadidah, dan nasihat-nasihat yang sangat, wazawajir al-aqidah, dan peringatan-peringatan yang kuat. Ya ini karena mengandung hal seperti ini. Saya disebutkan dari hadis ini riwayat Muslim, Sahih Muslim, disunahkan untuk membaca ayat Al-Qur'an dalam khutbah, kan gitu. Seperti membaca surat Qaf ini tadi. Ya, demikian. Bagaimana kalau kemudian disebutkan khatib itu membaca surat yang di situ ada sujud tilawah? Ya, disunahkan untuk kemudian sujud juga. Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sahih ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a al-mimbar, Nabi membaca ketika beliau khutbah di atas mimbar yaumul Jum'ah, di Jumat, surat Shad, beliau membaca surat Shad ketika khutbah itu. Dan itu ada sujud tilawah. Pada maja sajadah, ketika datang ayat sajadah, ya, nazala fasajadah, beliau turun dan sujud. Wa sajada nas ma'hu, dan manusia pun sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah juga, belum sempat dilakukan ya. Ini khatib berkhutbah membaca surat Shad, situ kan ada ayat sujud ya. Kisahnya Nabi Daud ya. Wa dhanna Daud fatana wastaghrabu kharra raki'u wa anab, kemudian sujud. Nah, ini khatib membaca ini, dia sujud, maka yang mendengar ikut sujud. Ini sunnah juga. Ya, itu masuk sunnah. Soalnya saya mukbir wa ta'ala di sini. Sampai di sini, semoga kita la ilaha illa anta.